Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membahas perumpamaan tentang talenta berkaitan dengan soal di dalam katekismus soal nomor 157. Kita baca Matius pasal 25 ayat 15 sampai dengan 17. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan itu kini meninggalkan hamba-hambanya dan pergi ke luar negeri untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Kepada hamba-hamba telah dipercayakan hartanya untuk diberdayakan. Ada 2 hamba yang baik, setia, taat, dan bertanggung jawab, di mana hamba ini bekerja dengan giat dan bersemangat sesuai petunjuk tuannya. Dikatakan di dalam nas, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, dan seterusnya. Kata segera ini menunjukkan semangat, keyakinan, dan ketaatan yang penuh. Tidak ada sedikit pun prasangka buruk dalam hatinya dalam ia menanggapi perintah tuannya itu. Kepada hamba yang dipercayakan 5 talenta, kini telah berkembang menjadi 10 talenta. Sedangkan hamba yang dipercayakan 2 talenta telah berkembang menjadi 4 talenta. Sungguh sebuah prestasi yang sangat baik dan layak untuk dihargai. Sampai di sini orang bertanya, yang 5 talenta berkembang menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Sepertinya ada pola tertentu, yaitu hasilnya senantiasa 2 kali lipat. Jika demikian, ya tentu saja ini memang bagus. Artinya hamba-hamba itu dapat memenuhi keinginan tuannya dengan tepat. Pantas saja kalau kemudian mereka diapresiasi atas hasil luar biasa ini. Namun pertanyaannya, mengapa tidak ada cerita hamba yang taat, bersungguh-sungguh, bersemangat, dan bertanggung jawab, namun ternyata setelah serangkaian usaha yang gigih, yang bersungguh-sungguh itu ternyata hasilnya tidak ada, alias nihil atau bahkan bangkrut. Talenta yang telah dipercayakan kepadanya bukannya berkembang, berlipat ganda, namun justru sebaliknya. Ia ditipu orang dan habis semuanya misalnya. Bukankah peristiwa seperti ini bisa saja terjadi dalam bisnis, di dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari? Saudaraku, perumpamaan Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang bisnis, melainkan tentang sikap hidup, yaitu tentang ketaatan, semangat untuk melakukan perintah Tuhan, dan juga tentang tanggung jawab. Sesungguhnya kepada setiap orang telah diberikan talenta atau tugas atau tanggung jawab oleh Allah dalam ukuran yang tepat, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu ringan. Maka kini proses selanjutnya sepenuhnya bergantung kepada hamba itu atau diri kita yang telah menerima talenta, yaitu apakah kita mau taat menundukkan diri kepada perintah Allah. Apakah kita punya niat yang bulat, murni, utuh untuk menggenapinya atau tidak. Jika orang setuju
dan kemudian mau untuk melakukan perintah Allah, bersungguh-sungguh, tidak ragu-ragu, patuh, maka di sana tidak ada kata gagal, tidak mungkin rugi, tidak akan tekor atau bangkrut dan lain sebagainya. Yang 5 akan menjadi 10, yang 2 akan menjadi 4. Ini artinya tidak ada istilah gagal dalam menjalankan perintah Allah, sepanjang kita taat, patuh, dan bersungguh-sungguh. Namun yang sering terjadi adalah manusia kurang antusias menanggapi firman Allah. Mereka tidak tertarik untuk melakukannya atau ragu-ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Inilah sebenarnya yang membuat orang itu kemudian gagal. Jadi kegagalan itu bukan karena mereka tidak cakap, tidak mampu dalam bekerja, namun lebih kepada ketidakmauan, ketidaksanggupan untuk melakukan perintah Allah. Atau mungkin juga kemalasan, keraguan-raguan yang itu akhirnya menjerumuskan mereka kepada kegagalan. Saudaraku yang kekasih, Allah itu sayang kepada anak-anaknya. Ia penuh kasih dan peduli. Selamanya ia tidak pernah berniat menaruh beban berlebihan yang akan membuat orang menderita. Semua firman Tuhan mudah dilakukan, ringan dan tidak memberatkan, asal kita siap mengikuti nasihat-nasihatnya. Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30, Tuhan Yesus berkata yang demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku yang kekasih, siapapun kamu, apapun keadaanmu saat ini, apakah engkau sehat atau sakit, apakah kalian tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa, kepadamu telah dipercayakan tugas dan tanggung jawab dalam ukuran yang sesuai. Bekerjalah sebatas kemampuan, tunjukkan ketaatanmu, penuhi hati dengan sukacita ilahi, maka kamu pasti akan berhasil. Yesus menjanjikan kepada semua yang melakukan kehendaknya dengan kata-kata, jiwamu akan memperoleh ketenangan. Itu adalah hidup yang sejati, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.